Warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Bibi Tristiani NPM 0014 akan mulai untuk mengerjakan kasus dalam IS Audit and Control untuk AAS semester 7 ini. Nah, di sini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dengan program ACL ini. Yang pertama adalah apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut. Nah, untuk dapat mengetahui itu kita harus menyiapkan project yang sudah kita buat kemarin. Di sini sudah ada beberapa tabel. Nah, yang pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap tabel-tabel itu. Yang pertama yaitu kita mulai dari tabel hutang. Nah, kita klik tabel hutang, kemudian kita pilih data, kemudian verify file, kemudian add all karena kita mau lihat semuanya, kemudian kita pilih OK dan di OK lagi. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa dalam tabel hutang tidak terdapat data error. Kemudian hal yang sama kita lakukan dengan data-data yang lain, gaji, kemudian data, verify file, add all, Oke. Nah, di sini gaji juga tidak terdapat data error. Kemudian pegawai. Caranya sama. Oke. Dalam tabel pegawai juga tidak terdapat data error. Kemudian yang selanjutnya data pelanggan. Verify file, add all. Oke, dalam tabel pelanggan juga tidak terdapat data error. Kemudian yang selanjutnya tabel pemasok. Klik data, verify. Caranya sama ya. Oke, kemudian oke lagi. Dalam tabel pemasok juga tidak terdapat data error. Kemudian pada tabel persediaan, verify file, add all, oke. Sini juga tidak terdapat data error. Kemudian yang terakhir pada tabel piutang, kita verify file, all, oke, dalam tabel piutang juga tidak terdapat data error. Nah, jadi dengan program ACL ini kita sudah menemukan bahwa dalam semua tabel yang ada di project ini tidak ada data yang error. Nah, yang selanjutnya untuk prosedur yang kedua di sini informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kepada vendor siapa yang transaksinya dibatalkan tersebut? Nah, sebelumnya kita harus mengecek dulu ada berapa saldo hutang dalam tabel. Yang pertama adalah dengan kita buka pada tabel hutang, kemudian analyze, file, kemudian invoice amount, kita oke. Ya, di sini untuk invoice amount-nya memang tidak sesuai dengan yang tertulis tadi.
Dan tadi disebutkan hanya ada 275.203,97. Nah, di sini masih terdapat 278.61,33. Berarti memang ada yang dibatalkan. Nah, caranya adalah untuk mengetahui itu vendor siapa yang dibatalkan, kita yang pertama pilih hutang, kemudian filter ya. Kemudian tadi kita cek melalui invoice numbernya 1237541. Kita verify dulu, valid, kita oke. Nah, invoice number ini dimiliki oleh vendor number 12701. Kemudian invoice number yang dibatalkan selanjutnya adalah 10650602. Kita enter. Nah, di sini vendor numbernya 13864. Nah, untuk mencari itu vendor siapa, kemudian kita pilih join antara hutang dan pemasok. Nah, di sini di hutang dan pemasok, kemudian kita filter lagi, kita cek yang nomor vendor tadi. Kemudian pilih vendor number. Vendor numbernya yang pertama 12701. Kita verify oke. Nah, di sini sudah dapat terbaca bahwa nomor vendor 12701 itu merupakan milik Haris Project dengan invoice amount-nya 2064,48. Kemudian nomor vendor yang selanjutnya adalah 13864. Enter. Nah, di sini untuk nomor vendor 13864 itu vendor name-nya Winford Tools. Jadi untuk vendor yang dibatalkan dengan invoice tadi adalah milik dari Haris Project dan Winford Tools. Nah, untuk prosedur yang ketiga, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli tahun 2000 dan berapa total nilai transaksinya? Di sini kita akan melihat dari tabel hutang, kemudian kita pilih analyze, total field, kemudian ini invoice amount, kita pilih if, kemudian invoice date yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli tahun 2000. Kemudian 1 Juli kita oke. Kita verify dulu sudah benar. Kita oke. Kita pilih, kemudian kita oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat bahwa transaksi yang terjadi sebelum tanggal 1 Juli ada 31 record dengan total 103.431,41.
Untuk prosedur yang keempat, di sini kita akan menghitung rata-rata harga beli produk, kemudian 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Nah, kita juga masih di tabel hutang, kemudian kita pilih di analyze, eh, maaf, di analyze, kemudian statistik, kemudian kita pilih klarifikasinya tentang, kemudian kita oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa rata-ratanya berapa, kemudian untuk 5 nilai tertinggi dan 5 nilai terendah juga sudah bisa terbaca semuanya di sini. Untuk prosedur yang kelima yaitu klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Dan menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih serta apa alasannya? Nah, di sini untuk mengetahui letak penyimpanan, maka kita harus melihat dari tabel kesediaan, kemudian kita pilih analyze, kita pilih classify, kemudian subtotal field, kita pilih semuanya, jadi add all, kemudian kita oke. Nah, di sini klasifikasi lokasinya sudah terlihat semuanya. Totalnya ada 152. Kemudian di sini percent of count-nya ada berapa sudah terlihat, percent of count, kemudian di sini sudah ada semua datanya. Nah, kita perlu menganalisis letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih, itu gudang yang mana dan apa alasannya. Jadi di sini kalau yang lainnya itu kan ada lumayan banyak kawannya, 18, 54, 37, 22, 13, 7, dan 1. Nah, yang satu ini persentasenya kecil sekali, makanya kita harus memberikan perhatian lebih terhadap penyimpanan yang ada di lokasi 22 ini. Untuk prosedur yang ke-6, buatlah kelompok hutang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok dan senilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya. Nah, untuk membuat kelompok, kita yang pertama kali dibuka adalah dengan menggunakan menu tabel hutang.
kita pilih tabel hutang, kemudian pilih analyze, statistikal. Nah, kalau yang ini kita pilihnya profile. Kemudian kita pilih invoice amount, kita oke. Nah, kalau dari profile ini kita hanya dapat melihat nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, kemudian total value-nya berapa. Nah, kemudian kita untuk membuat kelompok, kita pilih lagi analyze, kemudian clarify. Nah, intervalnya ini karena kita mau bikin kelompoknya 5, kemudian ini intervalnya kita ganti menjadi 5. Oke. Nah, di sini dapat terlihat sudah terbagi dalam 5 kelompok dan masing-masing persentasenya berbeda-beda. Berarti dari 5 pembagian kelompok ini dapat terlihat bahwa pada range yang 14,88 sampai 11.365,34 memiliki persentase yang paling tinggi yaitu 95,1% dengan total count 97 dan persen off-nya 54,02%. Nah, yang selanjutnya adalah di sini kita disuruh menyebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah dan 3 karyawan paling senior dan karyawan paling junior. Cara yang harus kita lakukan adalah yang pertama kali itu adalah dengan meletakkan pada gabungan join gaji pegawai, kemudian kita pilih analyze, kita pilih statistikal, kemudian statistik, kemudian statistikalnya kita pilih net pay, maaf di sini gross pay. Nah, dan nah, ini akan muncul 5 teratas dan 5 terbawah. Nah, untuk mengetahui siapa saja nama karyawannya, tinggal kita klik di nominal saja di sini. Nah, kita geser. Nah, namanya itu nama depannya Karen, kemudian di Bolívar. Bukan seperti itu, cuma ya untuk yang terendah juga sama. Ini untuk yang gaji tertinggi dan rendah. Kemudian yang untuk senior dan junior, kita meletakkan di sebentar ini kita tutup dulu.
tutup. Di gaji dan pegawai, kemudian analyze, ikan, statistik on, tapi di hide. Nah, ini juga akan muncul seperti tadi 5 tertinggi dan 5 rendah. Nah, untuk mengecek siapa aja, tinggal diklik di nominalnya. Prosedur selanjutnya kita akan menggunakan look for duplicate, kemudian melakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah terdapat data yang terduplikasi atau tidak. Cara yang harus kita lakukan adalah dengan meletakkan pada tabel gaji, kemudian kita pilih analyze, kemudian look for duplicate. Nah, setelah ini duplicate on-nya kita pilih yang employee number. Kita pilih oke lagi. Nah, ternyata di sini dalam tabel gaji terdapat data yang terduplikasi. Untuk mengetahui kita cek di sini. Nah, ternyata di sini untuk nomor karyawan yang 00320 ada yang terduplikasi. Tapi di sini ternyata gaji dari 2 cek yang keluar yaitu nominalnya sama, kemudian tanggalnya juga sama, nomor ceknya 76 dan 77. Nah, di sini ternyata yang berbeda adalah di departemennya. Nah, untuk mengetahui itu, apakah gaji yang keluar itu memang benar-benar hak dari karyawan tersebut atau memang karena ada kesalahan. Karena di sini departemennya berbeda, maka harus kita cek di data departemennya. Untuk yang selanjutnya kita akan membandingkan tabel join piutang dan pelanggan, kemudian dibandingkan dengan data piutang yang sebelum digabung. Apakah tabel isinya sama atau berbeda? Di sini kita cek dulu. Nah, di sini kita sudah memiliki join antara piutang dan pelanggan yang kemarin sudah dibuat. Untuk data piutang kita memiliki data seperti ini, ada amount, ada date, due, ada nomor, referensi, ya datanya seperti ini. Ini kalau yang di tabel piutang. Kemudian kita bandingkan dengan piutang dan pelanggan. Nah, di sini ada alamat, kemudian kotanya mana, unit berapa, nama, nomor. Nah, di sini ternyata yang di join piutang dan pelanggan datanya itu lebih rinci, lebih lengkap. Nah, jadi kalau kita mencari data mengenai piutang pelanggan, kita bisa menggunakan join piutang pelanggan karena data ini tersedia lebih lengkap. Jadi antara tabel piutang yang sebelum di-join dengan tabel join piutang dan pelanggan memiliki perbedaan bahwa di join piutang dan pelanggan datanya lebih lengkap.
Yang selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan terhadap nama pelanggan yang diketahui jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000, kemudian kita ekspor. Ini adalah dengan meletakkan kursor pada join orang pelanggan. Oh, bentar, ini ditutup. Join pelanggan, kemudian filter, kita pilih dia sebelum tanggal 1 Juni 2000. Kita pilih OK, kita verify, kita OK. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian kita akan melakukan export data to our application, kemudian view, kemudian export as-nya teks, kemudian ini kita kasih keterangan to tempo 1.000. Pilih oke. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa terdapat 16 transaksi, kemudian ini sudah tersimpan di PC. Kita cek di project ACL. Nah, ternyata benar ya sudah terekspor di sini.